Katakan na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Jesus is alive. Everybody get walking. Walking in the light. In every little space of every little beating of your life. Everybody get living. Living more like Him. And let the whole world know He has forgiven all our sin. 5, 4, 3, 2, 1. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, it's love. How can it be? Na 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 na. Na 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 na. Jesus is alive. Everybody get walking. Healthy in the light. In every little space of every little beat of your life. Everybody get living. Living more like Him. And let the whole world know He has forgiven all our sin. 5, 4, 3, 2, 1. Wave of mercy. Wave of grace. Everybody get it? Capture me. Oh my God, it's love. How can it be? Jesus is alive. Everybody get walking. Whoa. Jesus is alive. Everybody get swimming. Jesus is alive. Everybody get dancing. Jesus is alive. Everybody get praying. Jesus is alive. Wave of mercy. Wave of. Wow. Ayo adik-adik, katakan sama Tuhan. Oh, your face. Oh my God, it's love. How can it be? Singing na 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 na. Na 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 na. Na lagi. Na 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 na. Na 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 na. Wow. Jesus is alive. Everybody get walking. Ayo kids. Yeay. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Felix, kamu di mana, Felix? Wah, aku tidak percaya kok. Orang-orang semua di sini pada kemana? Padahal ini adegan sangat penting, adegan terakhir ini. Ya, lihat, bayangkan, coba. Ini adegan terakhir dan nggak ada orang di sini. Dan di sini nih, lihat ya, bahwa di skrip ini bahwa Petrus dia menyatukan semua dan menjadikan pemimpin gereja baru, ya. Dan ini adegan sangat penting, ya. Karena apa? Ya, saya yakin ini bagian dialog yang sangat panjang, ya. Ini pasti Felix akan melakukannya sendiri, ya. Maksud saya ini sangat penting untuk saya lakukan, ya. Ya, jadi Petrus pada hari Pentakosta dia berada di suatu ruangan bersama dengan para pemimpin, dan disitulah ya Yerusalem ketika orang-orang berkumpul dalam berbagai bahasa. Oh ya, maksudnya begini ya. Maksudnya begini. Jadi orang-orang itu berkumpul dan bisa mengerti semua bahasa apapun, ya. Dan Petrus disuruh mengabarkan tentang kebenaran tentang Tuhan Yesus ke berbagai negara. Mungkin dia mendapatkan dari Roh Kudus bahwa dia harus menjelaskan, ya, dalam arti apapun, maksudnya biar orang-orang Roh Kudus bisa membawa orang itu mengerti berbagai bahasa. Mungkin Petrus bisa bahasanya bahasa Rusia mungkin, atau bahasa Perancis. Jadi saya pikir ini adalah bagian-bagian terpenting ya untuk itu, ya. Dan Petrus memberitahu bahwa mereka Yesus disalibkan, tapi 3 hari kemudian dia bangkit dari kubur. Petrus memberitahu mereka bahwa Yesus telah kembali ke surga dan menjadikan tempat bagi semua orang percaya. Jadi semua orang bertanya, apa yang harus kita lakukan? Wah,
Itu bagian kamu. Tadi kan saya cuma baca skrip. Ya ini panjang banget skripnya ini. Saya tahu ini pasti bagian kamu. Kamu ini Itu bagian saya. bagian kamu. Biar saya tidak mengacaukannya, pasti akan kamu yang Tapi melakukan. kamu udah bagus. Kamu sudah sangat cocok untuk memerankan Petrus. Benar saya tidak mengacaukannya kali Kamu ini. tidak kacau. Ya, ya, Sangat-sangat ya. luar biasa. Dan Ya. Petrus berkata, Bertobatlah kau, ya. Dan kamu akan, sebentar saya baca dulu ya, saya agak lupa di bagian ini. Oke, bertobatlah. Dan oke. Bertobatlah kau dan masing-masing kamu akan terima baptis dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus, ya. Dan semua akan terima pengampunan dari Yesus Kristus. Dan apa ya saya lupa, maafkan saya, aduh. Kamu udah bagus tadi, terusin. Ya bentar. Maksudnya, Udah cocok saya ini, udah tiba-tiba cocok. grogi ya, Wah. bentar. Terus Seperti Petrus batu karang yang teguh. Iya, memberitahu dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan kamu akan Terima Roh Kudus. menerima Roh Kudus. Oke, sekali lagi. Oh, saya ceritanya dibaptis. Oke, Ya, ya. dibaptis. Bertobatlah, ya. Ya. Dan kamu akan menerima kasih karunia Roh Kudus, ya. Dibaptis Dan nama. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam nama Tuhan Sebentar. Yesus. Kebalik lagi saya. Maafkan saya. Ya, sekali lagi. Aduh. Kamu pasti bisa. Kamu tidak akan mengacaukannya. Ya, oke. Saya yakin saya bisa. Oke. Bertobatlah. Oh ya. Ya, dan kamu akan terima baptisan ini dalam nama Yesus Kristus. Dan kamu akan terima Roh Kudus, Ya, Roh Kudus. ya. Amin. Dan janji itu akan digenapi untuk kita semua, anak-anak kita, dan anak-anak yang terhilang. Amin. Amin. Luar biasa. Luar biasa, Petrus. Aduh, saya bisa. Wah, kamu tidak mengacaukannya untuk sekarang. Akhirnya ya, dalam berapa kali saya bisa. Pasti bisa kamu, Raf. Luar biasa kamu. Udah, kamu Aduh. sangat cocok dengan Raf. Wah, Pokoknya, saya akhirnya berhasil ya. ya kamu ingat sekarang pokoknya, Raf. Walaupun kita dalam beberapa seri ini kita mengacaukannya, tetapi Tuhan tuh tetap pakai kita kan? Betul. Nah. Ya, walaupun hampir jatuh. Walaupun saya Kacau, bikin banyak kacau balau. mengacaukan semuanya. Tapi Tuhan tetap pakai kamu untuk Ya, memberitakan betul, kebenaran. ya, benar, ya. Tapi jangan lupa, Tuhan juga pasti akan memakai teman-teman kita. Dan mengampuni kita semua. Ya, teman-teman kita juga pasti akan dipakai Tuhan. Betul, Jadi betul. jangan lupa, Ya. adik-adik, walau kita semua mengacaukannya, Dan Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kita. dan Tuhan tetap mengasihi kita semua. Oke? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Kami percaya Engkau Tuhan. Seperti Engkau, begitu mengasihi. Bawa hati kita adik-adik kepada Tuhan. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Dan kita sama-sama katakan, aku percaya Tuhan. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Adik-adik, kita tahu apapun yang menjadi kesulitan kita harus percaya. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita dan selalu berada di sekitar kita. Dia akan menopang kita, Dia akan menolong kita dan memberi kita kekuatan. Katakan dengan iman kalian, tiada yang seperti Engkau Tuhan, dan kami percaya. Haleluya. Yes. Tiada yang Seperti Engkau,
turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yes Tuhan, Kami percaya dan kami percaya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Yes, Kau yang lebih Yes, Tuhan. mengandalkan Tuhan. Kau sungguh dahsyat. Kami percaya Tuhan di setiap musim kami, di setiap aspek yang kami lakukan Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Yes. Engkau selalu bersama-sama kami Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau berjalan di depan kami Tuhan. yes. Dan saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Mari saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang buka hati kami Tuhan. Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang bajak hati kami Tuhan. Supaya benih itu Tuhan boleh tertanam Tuhan. Amin. Dan benih itu boleh tumbuh subur dalam hidup kami. Amin, Kami boleh semakin serupa dengan Tuhan. Yes. Ya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yes. iKid, yeay! Adik-adik, selamat datang lagi di dalam seri iKid kita, yaitu Wreck It Pet. Dalam tema ini, kita akan belajar tentang Petrus, yang dimana dia adalah seorang yang arogan dan kasar. Hidupnya dipenuhi up and down dan sangat kacau. Bahkan setelah ia menjadi murid Yesus, ia tetap sering melakukan kesalahan. Namun, itu semua tidak menghalangi kasih Tuhan bekerja di dalam kehidupan Petrus. Hari ini, kita akan belajar, meskipun kita melakukan kekacauan, Tuhan tetap memiliki rencana di dalam hidup kita. When we think we've wrecked it, God still has a part for you to play in His plan. Ayat hafalan untuk tema kali ini masih ingat nggak adik-adik? Yaitu Mazmur 34 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ulangi sekali lagi adik-adik ya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Good job adik-adik. Nah, cerita Alkitab kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 14. Yaitu saat Petrus berkhotbah di hari Pentakosta. Begini ceritanya adik-adik. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana tempat mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka menjadi bingung karena mereka mendengar rasul-rasul itu
berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Lalu berdirilah Petrus dan ia mulai berkhotbah dan mengajar orang-orang banyak itu tentang Yesus Kristus. Lalu orang-orang itu menerima perkataannya dan menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Haleluya ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita dapat melihat meskipun Petrus melakukan banyak kekacauan di dalam kehidupannya, Tuhan tetap mengampuni dan memakai Petrus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui khotbahnya, ada 3.000 orang diselamatkan dan dibaptis. Begitu juga di dalam kehidupan kita adik-adik. Meskipun kita sering melakukan kesalahan, tapi Tuhan tetap memakai kita untuk melakukan pekerjaan yang hebat bagi kerajaan Tuhan. Saat kita bertobat, Tuhan mengampuni setiap kesalahan kita dan Tuhan tetap memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan rencananya. Rencana Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah gagal adik-adik, meskipun kita sering membuat kekacauan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar 2 hal supaya kita tetap ada di dalam rencana Tuhan meskipun kita sudah melakukan kesalahan dan kekacauan dalam hidup kita. Yang pertama adalah repent. Adik-adik, kalau kita sudah melakukan kesalahan atau dosa di hadapan Tuhan yang membuat hidup kita kacau, maka kita harus segera bertobat. Bertobat itu artinya menyesali kesalahan kita dan tidak melakukannya lagi. Saat kita bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Jika kita belum pernah menyesali atau mohon ampun kepada Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat, maka kita harus melakukannya cepat-cepat ya adik-adik. Supaya kita tetap ada di dalam rencana Tuhan dan Tuhan dapat memakai kita untuk melakukan pekerjaan yang hebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua adalah renew your commitment. Bertobat itu bukan saja kita menyesali kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan, tetapi juga kita mengambil komitmen untuk kita tidak melakukan dosa itu lagi. Kita harus menjauh dari setiap perbuatan dosa, walaupun terkadang kita gagal. Kita dapat kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya berbohong, berbuat jahat kepada orang lain, ingin melakukan hal yang tidak benar, dan lain sebagainya adik-adik. Untuk itu kita harus segera bertobat dan mengambil komitmen kepada Tuhan. Kita berjanji sama Tuhan untuk tidak melakukan dosa lagi. Kita juga minta kekuatan kepada Tuhan untuk kita dapat menjauhi setiap perbuatan dosa. Tuhan pasti akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan untuk menjauhi dosa supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau memakai hidup kita untuk melakukan pekerjaan yang besar bagi kerajaan Allah dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin ya adik-adik. Siapa di sini yang mau hidupnya dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan hebat buat Tuhan? Nah, semua pasti mau ya. Yuk kita katakan sekali lagi bersama Kak Jenny. Aku mau menjauhi dosa dan hidup benar bagi Tuhan. Sekali lagi ya. Aku mau menjauhi dosa dan hidup benar bagi Tuhan. Amin. Good job adik-adik. Mari sekarang kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan kali ini kami boleh belajar Tuhan bahwa setiap adik-adik di sini Tuhan harus bertobat Tuhan dan mau Tuhan untuk menjauhi setiap dosa Tuhan yang pernah mereka perbuat.
minta ampun kepada Tuhan, dan kami percaya Engkau mau mengampuni dan memberi kekuatan kepada setiap adik-adik di sini untuk tidak melakukan dosa lagi. Kami percaya Engkau mau pakai setiap adik-adik di tempat ini sedari mereka kecil untuk mereka menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya, buat orang tuanya, buat teman-temannya, buat semua orang yang dijumpai setiap adik-adik di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran Wreck It Pet kita kali ini. Kak Jenny pamit dulu ya, sampai jumpa lagi di minggu depan dengan tema yang baru yang tidak kalah serunya. Oke, iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.